Ya, jauh sekali dari situ. Tapi kenapa? Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya. Lalu tukang tambal ban ikut-ikut ilmu dokter gigi, ngawur pasti. Nah, nasab ini, tradisi di dalam Islam adalah yang mengatur adalah sebuah keluarga sendiri. Ulamanya ada sendiri, kitabnya pun ada sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat terbawi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari Ahad kemarin ya, ada dialog yang sangat menarik, diskusi atau bisa dikatakan debat lah antara Guru Gembul dengan Gus Wafi yang difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah ya, yang mana Rabithah Alawiyah ini sebuah lembaga sertifikasi ya, lembaga pencatat nasab habaib yang ada di Indonesia. Dan bagaimana hasil atau bagaimana proses dialog itu atau debat itu berlangsung, saya lihat sih cukup tenang ya, cukup tenang. Mungkin di awal Guru Gembul menyampaikan dengan menggebu-gebu, dengan semangatnya mewakili Muslim Indonesia gitu ya, terkait dengan masalah atau oknum dari para habaib yang dalam tanda kutip terlalu mengagung-agungkan nasab kenabian atau nasab nubuahnya, yang mana beliau juga mengungkapkan bagaimana oknum dari kalangan habaib yang mengatakan bahwa kiai yang alim itu tidak bisa, atau kiai yang alim itu lebih rendah daripada seorang habaib meskipun dia bermaksiat. Dan itu memang ada oknum habaib yang mengatakan demikian ya. Tentu ini pun diakui oleh Rabithah Alawiyah, ada beberapa oknum habaib yang berlebihan, yang arogan bisa dikatakan demikian. Tetapi pada prinsipnya di dialog itu ya berjalan cair lah ya, tidak tegang begitu. Dan menariknya teman-teman semua, antara Guru Gembul ini kemudian direspon oleh Gus Wafi ini cukup menarik. Ini kedua orang yang luar biasa cerdas teman-teman semua. Kita misalkan masuk ke diskusinya, Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf, kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke, izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya, tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini
ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan gini ya. Tadi kitab tadi itu masukkannya ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Misalkan, di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Gak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya dan saya bisa membuktikannya secara indrawi dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin. Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya. Bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan. Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahas, kan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang waktu di Banten, itu. Iya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman, begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa, atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu terputus selama 500 tahun. Terus Gus Rumail kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini, misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi.
saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1985. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin. Tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah, itu termasuk historiografi, karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Begitu. Oke, boleh saya jawab? Iya, iya. Begini, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi, sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Ya, kalau Guru Gembul mungkin kemampuan nalar ilmiahnya gitu ya, bisa dikatakan memang basic beliau bukan basic pesantren. Tetapi kemampuan nalar beliau itu yang dasar sekali, kemampuan membaca referensi sekian banyak beliau mampu begitu, dan bacanya cukup banyak. Kemudian juga Gus Wafi juga dasar sekali bagaimana beliau seorang alim, ya, seorang santri, seorang Gus ya, seorang Gus. Beliau menjelaskan itu kelihatan dari pancaran matanya, dari gaya komunikasinya, itu beliau adalah seorang yang sangat paham betul tentang agama. Dan yang ingin coba saya pertemukan antara kedua orang ini, saya melihat bahwa ada perbedaan ya, cara pandang, dan ini saya rasa juga sudah ada di era modern ini, bahwa definisi ilmiah itu memang muncul dari kalangan ilmuwan-ilmuwan barat, bukan dari ilmuwan Islam gitu kan, definisi ilmiah itu gitu ya. Dan sebenarnya sebelum Eropa itu sampai pada tahapan pencerahan, Islam saat itu sudah hidup dengan zaman puncak-puncak dalam ilmu pengetahuan. Bahkan di zaman kejayaan Islam saat itu pun juga lahir metodologi ilmu yang menjadi basic, menjadi dasar ilmuwan barat gitu ya. Dan di Islam sendiri pun juga memiliki metodologi khusus, metodologi tafsir, metodologi periwayatan dan sebagainya, yang ini tidak dimiliki oleh budaya-budaya agama lain begitu. Inilah dasarnya Islam. Dan Gus Wafi menyampaikan itu. Beliau berupaya bagaimana bahwa metodologi Islam dalam keilmuan seperti metodologi sanad, metodologi keilmuan fikih dan sebagainya, beliau jelaskan ya. Bahkan sebenarnya kalau kita boleh akui secara objektif, ini menurut saya pribadi ya, ini sebenarnya lebih kuat daripada definisi ilmiah yang disampaikan oleh Guru Gembul begitu. Karena memang cara pandangnya yang berbeda. Guru Gembul memandang ilmiah dalam perspektif ilmuwan barat, sedangkan Gus Wafi menyampaikan definisi ilmiah itu adalah definisi yang juga memang pendapat ilmuwan ya, tapi ilmuwan Muslim, yang mana Islam itu sendiri memiliki metodologi khusus yang tidak sama dengan metodologi ilmuwan-ilmuwan barat. Makanya teman-teman semua, kalau teman-teman mencoba mencari artikel-artikel jurnal, artikel penelitian yang itu mengupas tentang misalkan ayat Al-Quran, hadis Nabi dan segala macamnya, itu tidak mudah diterima oleh orang-orang barat. Kenapa? Orang-orang barat itu yang mengedepankan adalah akal satu. Kemudian apa? Harus bisa dibuktikan dengan fisik, itu yang bisa dilihat, bisa disentuh dan sebagainya, itu baru dikatakan ilmiah. Ini menurut Guru Gembul begitu ya. Dan
dibantah oleh Gus Wafi bahwa kalau dalam Islam untuk bisa meneliti sesuatu itu benar itu ya bukan perkara qot'i ya, ini kata Gus Wafi di situ, bahwa bukan teksnya yang diteliti terlebih dahulu, akan tapi siapa? Orangnya. Sedangkan Guru Gembul mengatakan teksnya. Ada teksnya enggak? Ada bukti-buktinya secara tekstual tidak? Manuskripnya ada apa enggak? Kalau enggak ada berarti enggak ilmiah gitu kan. Sedangkan Gus Wafi menyampaikan bahwa orangnya dulu sebelum teksnya. Bagaimana teks itu bisa dikatakan benar, diakui keabsahannya kalau orangnya bermasalah? Ya benar kan? Ya. Kalau orangnya bermasalah, orangnya tidak jujur, orangnya misalkan pembohong, dan menulis manuskrip tertentu, kemudian dipercaya, maka ini kan keliru, bahaya ini. Akan bisa jadi merubah sejarah, bisa jadi membelokkan sejarah tidak sesuai dengan fakta. Tapi yang ini menurut tentu ilmuwan Barat bahwa selama ada buktinya, bukti tertulisnya, selama ada manuskripnya, mau manuskrip itu ditulis oleh orang yang jujur atau tidak, apakah itu sesuai fakta atau tidak, maupun teks itu benar atau tidak, nggak dibahas. Yang jelas ada teksnya gitu. Nah ini sebenarnya ya tentu dalam Islam sebenarnya lebih dalam lagi gitu kan ya. Lebih dalam lagi bagaimana tidak hanya teksnya tetapi apa kredibilitas penulis teks itu gitu loh. Kredibilitas membuat artefaknya itu gitu loh. Dilihat kalau misalkan orangnya adalah orang yang jujur, orang yang thiqah, punya kemampuan menghafal yang kuat ya, kemampuan menghafal yang kuat, dan disepakati di situ orang yang tidak suka berbohong, tidak pernah berbohong, maka baru diambil ilmunya dari dia. Meskipun ya tidak ada teks di situ, tetapi apa? Secara tradisi, bukan secara tradisi, secara keilmuan Islam yang disebut dengan ilmu isnad, ilmu sanad, ini bagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan sebagainya, oleh para pengumpul hadis itu, ini tidak bisa dikalahkan oleh metodologi ilmiah sebenarnya. Ya, kalau ilmiah itu yang dibahas teksnya, sedangkan dalam metodologi sanad itu adalah penulis teksnya. Nah, menurut teman-teman kira-kira yang mendekati atau bisa dikatakan secara dhon ya, secara diduga benar itu yang mana? Apakah teksnya yang memungkinkan penulisnya itu melakukan kebohongan, atau orang yang menulis teksnya? Meskipun tidak ada teksnya tapi melalui lisan tular menular, tapi diakui bahwa orang tersebut adalah orang yang jujur, orang yang tidak mungkin bohong, orang yang menjaga akhlaknya, dan kemudian dilihat dari mulai orang satu sampai kepada pusat informasi itu adalah orang-orang semuanya kredibel, orang bisa dipercaya dengan teks yang ada teks di situ, nggak tahu teksnya siapa yang menulis, orang itu jujur atau tidak. Menurut teman-teman, mana kira-kira yang mendekati benar secara praduga? Nah, gitu aja sebenarnya. Ya ini ya memang nggak akan ketemu teman-teman semua ya, karena memang Guru Gembul yang disampaikan ilmiah itu adalah menurut perspektif Barat, sedangkan yang disampaikan oleh Gus Wafi adalah bagaimana metode ilmiah itu ya menurut perspektif ilmuwan Muslim begitu. Sebenarnya insya Allah ini akan ketemu pada waktunya, insya Allah ya, akan ketemu pada waktunya. Karena apa? Definisi lagi-lagi ini adalah ya perang definisi lagi-lagi, bahwa Islam punya definisi, kemudian juga orang Barat punya definisi. Ya, ini mereka pasti akan bahasanya perang pengaruh begitu ya. Mana yang dianggap paling kuat pengaruhnya terhadap definisi itu begitu loh. Dan memang lagi-lagi kalau ilmuwan Barat itu yang menjadi titik tekan dan menjadi dasar untuk menentukan ilmiah tidaknya itu adalah yaitu tadi bisa dijangkau oleh panca indera yang mungkin bisa terlihat, bisa disentuh dan sebagainya, yaitu tadi. Sedangkan dalam Islam tidak begitu, tentu punya metodologi ilmiah tersendiri yang ini menurut akal memang sebenarnya lebih kuat gitu. Oke,
teman-teman semuanya, kita juga ingin mendengar ya, menyimak bagaimana diskusi yang dilakukan oleh Guru Gembul dengan Gus Wafi yang luar biasa. Oke. Teman-teman yang ingin komen di bawah silakan, tapi dengan komen yang santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.